Oke guys, setelah tadi kalian lihat bahan-bahannya, ini semuanya udah kita cuci bersih ya. By the way, saya aku keringatan habis dari luar nih guys, habis dari kegiatan dan aku lapar. Dan biasanya kalau aku lapar itu kalau aku masih bisa prepare untuk buat makan, aku buat makan. Jadi di sini udah ada dada ayam. Ini setengah ya, karena aku mau apa? Biasanya aku buatnya ngeroast ke ayam ini biasanya satu ayam penuh, tapi ini setengah aja. Satu ayam juga nggak semua sih biasanya, atau dua dada ayam besar atau apa. Cuma ini aku kayaknya cukup, yang ini aja udah cukup besar. Ini mungkin ada berapa ya? Mungkin ada 300 atau 400 gram kali ya. Sorry 200 gram kali ya. Oke, ini dada yang lumayan besar, penuh satu tangan. Terus bahan-bahannya nih semua ada daun parsley, ada rumput laut campuran yang pedas-pedas karena aku suka pedas, dan ini sebenarnya saus-saus sama kecap aku nggak pakai. Cuma kalau misalnya nanti additional aja, kalau mau dipakai. Terus ada, tadi aku kelupaan bawang putih, untung ada bawang putih bubuk ya, ekstra bawang putih. Terus ya kayak biasa butter. Jadi ini butter yang udah ada rasanya, maksudnya butter yang udah asin. Ada butter yang nggak asin juga. Tadi aku sebenarnya pengen beli yang nggak asin, cuman kebeli yang asin. Ya udah, berarti nanti kita kurangin garamnya sama merica. Oke, so that's it. Kita lumuri dulu, baru kita nanti roast ayamnya. Nah biasanya nih guys, kalau misalnya aku punya waktu ya biasanya aku suka menyiapkan makanan sendiri, karena basically semuanya udah ada dalam kulkas, bumbu-bumbunya udah dibeli juga. Tadi aku cuma cari ayam doang ya. Jadi nanti kita harus selama kurang lebih 15 menit, kita lihat kalau matang. Kalau nggak matang kita tambah 10 menit lagi. Biasanya ini aku sekitar 2 dada ayam atau 3 dada ayam, atau bahkan mungkin satu ayam yang utuh, yang nggak begitu besar tapi nggak begitu kecil juga, yang sedang, yang segini itu bisa. Cuman untuk kali ini karena nanti nggak ada yang makan juga, karena aku sendiri, jadi aku satu aja, maksudnya separuh aja itu loh dada ayamnya. Yang lainnya kita simpen di kulkas. So mari kita mulai guys. Kita mulai dulu ya. Oke, kita lumurin dulu dengan, by the way aku kacamataan hari ini karena jujur aku belum mandi. Habis masak ini nanti kita mandi. Kita lumurin dulu ayamnya dengan sedikit aja garam. Kenapa? Karena yang seperti yang aku bilang tadi, aku beli aku beli yang udah ada garamnya, butternya, jadi jangan sampai keasinan. Sebenarnya kayak gini, ini dilumurin biasa aja sih sebenarnya. Kita lumurin dulu ayamnya dengan jeruk nipis, kebanyakan kayaknya jeruk nipis sama, nggak kelihatan ya, kayak di sini. Oke, ini ayamnya yang pastinya udah kita cuci bersih dulu, baru kita lumuri dengan jeruk nipis dan sedikit garam. Habis itu butter, baru dengan bumbu-bumbu yang lain. Oke, berarti sini garamnya sedikit aja. Garamnya belum dibuka, maksudnya coba. Oke, walaupun sebenarnya enak asin sih, sebenarnya jangan terlalu asin lah. Penyet-penyet biar masuk jeruk nipisnya sama garamnya. Terus ini butternya tambahin ini nih. Aduh, ini yang bikin enak nih. Mana sendokku? Ini kita kesampingkan dulu butter, karena kita mau taruh dalam butter ini. Kita tuangkan bumbu. Sorry ya, aku
keringetan, panas, belum mandi, habis dari acara di luar, jangan sampai kelihatan mereknya. Ini additional ya, kalian boleh taruh kayak mungkin daun mint kering atau rumput laut atau apa terserah, tapi aku pakai daun parsley untuk kali ini karena ini yang ada di rumah. Oke. Sama yang aku bilang tadi, belum dibolongin, masih baru semua guys. Oke, kita buka dulu. Maunya dari tadi ya, udah makan bersih ya. Kita pause dulu kali nggak? Sama ini karena aku suka pedas. Additional ya, kalian kalau mau taruh yang pedas-pedasan kayak gini juga boleh. Kalau enggak ya kalian mainkan merica aja, udah bubuk. Nah kalau aku pakai sih. Dan di sini itu udah ada rasa-rasa asinnya juga, dan ini kan juga ada proteinnya ya. Jadi makanya aku pakai, nggak usah banyak sih, sedikit aja. Oke, ini lagi belum dibuka. Alah, lama nih. Semuanya pada baru guys. Sebenarnya ini udah ada semua ya di rumah ya, cuma tadi aku takut ragu-ragu nggak ada, jadi aku beli lagi yang lain. Oke, kalian karena kebutuhan konten. Jadi ini di mix saja ke sini, ini butter tadi secukupnya aja, terus kita campurkan dengan, karena ini ingat ini butternya udah salted, udah ada garamnya, jadi aku nggak pakai terlalu banyak garam. Serut bawang putih, nggak apa-apa agak banyak karena aku nggak beli bawang putih, lupa bawang putih di kulkas udah ini banget. Ini yang aku bilang tadi, kelihatan nggak merek. Jadi ini campurannya kok gelap ya, aku pakai kacamata. Segala macam lah, ada rumput laut, ada cabai, protein. Di mix gini aja. Nanti kalau kita bisa tambah lagi kalau kurang. Terus ini daun parsley-nya. Udah ini doang. Terus di kamel. Langsung pakai tangan ya. Langsung kita balurkan ke ayamnya. Biar dia meresap, dan nanti kita roast itu dengan api 100 berapa ya, 15 menit 180 lah panasnya kurang lebih. Nanti dilihat-lihat juga ya kan, dilihat-lihat juga. Nah nanti kira-kira 10 menit pertama dilihat, ditambah lagi butternya. Jadi aku mainkan 10 menit aja deh, 10 menit, habis itu 5 menit, 5 menit. Oke, ini dibalur gini aja. Lupa lada coy. Boleh pakai lada lagi kalau kalian mau. Tapi kalau kalian nggak mau, kan udah pakai yang pedas itu tadi, boleh nggak? Udah, kita turunin aja ladanya, kita tekan itu. Mau cepat nih, jadi agak ribet. Karena belum makanannya udah ngeliatin gimana gitu. Oke ya, penampakannya kayak gini kira-kira. Yang dimasukin ke dalam ovennya nanti kita pakai aluminium foil. Dan butter yang di sini nanti kita oleskan lagi. So that's it. Ini sebenarnya enak banget loh. Aromanya tuh enak banget. Oke, langsung masukkan ke sini. Minyak biar dia meresap. Oke, and then kita buangnya dari potong belum ya? Habis itu kita atur aja kentang. Ini tadi udah dicuci, aku sengaja nggak kupas biar estetik aja. Kentang, wortel, wortelnya juga kita balur dengan butter biar meresap. Ini wortelnya tadi aku 1, kentang yang kecil aku 2.
ayamnya itu sekitar 200 atau 200 lebih, 200 gram lebih. Oke, ada bawang bombay di sini. Bawang bombaynya dibelah aja sih. Ini kita balur dengan butter yang tadi, wortelnya sama kentangnya. Jadi kita susun aja di situ. Sesimpel ini. Ini masak yang paling gampang dan paling mudah. Cuma nunggunya aja nanti sekitar biasanya sih aku 20 menitan lah. Kalau yang utuh itu bisa sampai 1 jaman, cuman 1 jaman atau setengah jam lebih atau 40 menit tergantung kondisi ayamnya kayak besar, tebal atau apa gitu. So ini final looksnya ya. Aku mau masukin dalam oven. Ovennya kita buat 10 menit dulu. Oke. So here's again the final look. Tangan aku licin karena butter, jadi susah kita opennya. Langsung kita masukin. Kita tunggu sampai dia matang. Oke. So here we go, the final looknya. Kita tes kematangan. Oke, matang sempurna guys. Aduh, blur pula ini. Kameranya oke, fokus kamera. Oke, lembut. Nah, sekali cuil aja matang sempurna guys. Coba aku cicip dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Everything look yummy. Kita plating dulu, habis itu kita langsung makan karena aku udah lapar. Ini jadinya tadi hampir 40 menit ya. Jadi sekali 10 menit, sekali 15 menit, sekali lagi 30 menitan. Pokoknya 40 atau 45 menitan. Karena dadanya agak tebal. Luar biasa. Kita plating dulu ya. Ini kan lagi balurin lagi, pencet lagi jeruk nipis di atasnya biar lebih asik gitu kan. Karena kalau mau pedas tambah pedas lagi ya kamu bisa pakai yang ginian, atau kalau mau pakai saus silakan atau apa. Cuma ini memang kurang bawang putih. Cuma tadi kerasa bawang putihnya lewat bawang putih ekstra atau bubuk bawang putih. So far rasanya mantul banget ya kan. Tadi aku udah cicip, matangnya juga sempurna. Ini kelihatan basah, aku pencet lagi ya biar estetik aja, biar bagus di foto aja. Tuh, segampang ini kita robeknya ya, kita cubit segampang ini juga ya, kita pakai sendok. Oke, nah ini benar-benar, aduh sorry berantakan, udah lapar banget ya dan mau jalan lagi habis ini. Benar-benar matang sempurna guys. Juicy, meresap ke semua. Kenapa meresap ke semua? Karena ini kan dadanya doang yang udah dibersihin. Habis itu kita tadi
kulitnya juga udah aku kopek guys. Sebenarnya kulitnya nggak usah dikopek juga, cuma tadi takut kelamaan matangnya, jadi akhirnya aku kopek. Bumbunya meresap sampai ke dalam, sampai ke sanubari guys. Terus juga aku tomatnya ini kalian adisional ya, kalau kalian mau tomatnya dipanggang juga atau di roast juga bareng ayamnya silahkan. Cuman aku nggak, aku suka tomat mentah, jadi makanya ada air-airnya juga. Tadi aku terus biar tambah seger aja. Jadi tomatnya tadi nggak aku ikut ke dalam roastnya. Kalau di roast dia nanti bakal begini kan, bakal ada apa, gosong-gosong gini ya. Tapi aku nggak mau. Dan aku wortelnya juga nggak aku mau lama-lamain, yang penting empuk. Kentang aku yang pengennya matang. Nah, kentang dia bisa matang sempurna karena aku nggak tebal-tebal banget. Sampai ke kentang-kentangnya terasa. Asinnya pas. Lagi-lagi ya guys ya. Kenapa asinnya pas? Karena mana butternya udah dalam kulkas. Butter yang aku gunakan untuk ini itu butter yang udah ada garamnya. Jadi ini juga hati-hati buat kalian. Jadi jangan asal-asalan beli butter. Jadi baca dulu. Padahal tadi aku mau ambil butter yang tawar aja, yang hambar aja, karena aku nggak begitu banyak makan asin. Aku juga nggak banyak makan gula sekarang karena emang aku lagi jaga pola makan banget. Jadi seadanya. Karena dari sini udah ada garamnya, udah terasa garamnya. Terus tadi kita balur juga ayamnya juga dengan garam plus jeruk nipis gitu kan. Jadi aku nggak suka yang terlalu garam. Dan tadi kan udah kita haluskan, dia agak kering. Jadi aku suka memang kita pencet lagi asam kuyun ya, jeruk nipis ya, supaya dia lebih basah aja, lebih enak aja gitu loh. Udah gitu doang. Dan so far nggak ada yang gagal, rasanya enak ya, semuanya kerasa. Tadi 10 menit pertama itu aku balurin lagi dengan sisa apa namanya butter, sisa-sisa bumbunya biar dia tambah meresap lagi. Dari situ sih kuncinya. Jadi jangan disetel misalnya 40 menit atau 1 jam katakanlah. Itu kalian tergantung mau matangnya seberapa mana. Kalau aku biasanya matangnya 40 menit itu bagi aku udah matang banget. 35an aku udah selesai biasanya. Ini 40 menit. Nah ini tadi 35 menitan kurang malah. Jadi putaran pertama itu 15 menit aku keluarin, aku balur lagi dengan butter, aku siramin lagi dengan jeruk nipis gitu kan. Biar dia nggak amis, tapi alhamdulillah nggak amis, enak banget. Habis itu 20 menit kemudian, itu belum selesai tadi sebenarnya 20 menitnya aku udah keluarin karena bagi aku udah wangi banget ini satu ruangan ini. Dan udah pas aku congkel kayak begini tadi itu, pas aku tes gini tuh selembut ini. Jadi kita nggak ada apa namanya, nggak ada susah payah untuk mencongkelnya gitu kan. Jadi bagi aku udah, nggak aku lanjutin lagi. Tapi kalau kalian memang suka pengen 35 menit atau 40 menit, bahkan ada yang harus ayam itu sampai 1 jam, karena tergantung ayamnya juga ya. Ini tadi aku juga nggak begitu aku penyet-penyet kan. Jadi ya bolehlah kalian 45 menitan gitu. Itu is depend on you, tergantung di kalian. Dan kalau untuk suhunya tetap aku sarankan di 180, 190 tuh, jadi 180 udah oke sih sebenarnya. Jadi itu dia nggak overcook dan enak banget rasanya guys. Kentangnya juga matang sempurna, sangat lembut ya, tuh asik. Yang terasa semua. Kalau ada bawang putih bulat lebih yummy lagi. Oke guys, aku mau lanjutin dulu makannya. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. See you next time, bye bye.